Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan administrasi umum kali ini kita akan membahas tentang struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan. Struktur organisasi akan menggambarkan dengan jelas kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban dari masing-masing posisi yang ada dalam lingkup perusahaan tersebut. Adapun fungsi struktur organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kejelasan tanggung jawab. Dengan adanya struktur organisasi, maka tugas dan tanggung jawab akan jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Yang kedua, kejelasan kedudukan dan koordinasi. Struktur organisasi menjelaskan kedudukan dan posisi dari masing-masing anggota. Koordinasi dibutuhkan untuk menghindari adanya miscommunication yang dapat memberikan dampak negatif bagi bisnis yang sedang berkembang. Yang ketiga, kejelasan dalam jalur hubungan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota dalam organisasi harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling memberikan keuntungan. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan. Adanya struktur organisasi penting untuk pengendalian dan pengawasan dari seorang pimpinan terhadap bawahannya. Tercapainya tujuan dan berdirinya suatu organisasi atau suatu bisnis adalah melalui pengendalian dan pengawasan rutin untuk melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota. Adapun komponen penting struktur organisasi yaitu yang pertama, CEO atau Chief Executive Officer merupakan jabatan tertinggi dalam sebuah bisnis yang menakodai arah dan tujuan dari perusahaan. CEO biasanya adalah sang pemilik bisnis atau usaha. Yang kedua adalah direksi. Direksi yang dimaksudkan terdiri dari jabatan penting yang harus ada dalam perusahaan, yaitu direktur utama, direktur keuangan, dan direktur personalia. Yang ketiga adalah manajer. Tugas utama seorang manajer adalah untuk mengintegrasikan berbagai variabel seperti pengarahan, koneksi, seleksi, komunikasi, dan pelatihan. Yang keempat, administrasi dan gudang. Komponen ini wajib dalam sebuah bisnis yang sedang berkembang. Tugas dan fungsinya adalah untuk mengecek seluruh transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pihak outsourcing, pembukuan, laporan, penerimaan, dan pengeluaran. Yang kelima, divisi regional. Tugas dan fungsinya adalah untuk menjalankan kebijakan dan prosedur baku dari kantor pusat. Macam-macam struktur organisasi adalah yang pertama adalah organisasi garis. Yang kedua, struktur organisasi garis dan staf. Organisasi fungsional, gabungan struktur garis atau lini dan fungsional, dan struktur organisasi matriks. Sekian video pembelajaran kali ini dan terima kasih.